Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ahli baitihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal ikhwan wal akhwat wa tullab wa talibat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita senantiasa menyebut-nyebut nama Allah, memujinya dalam kehidupan kita sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Memperbanyak memuji Allah bagian dari ibadah kita kepadanya dan sebagai bentuk ta'zim kita kepada Allah. Perbanyaklah zikrullah dengan lisan kita. Semoga dengan memperbanyak zikrullah lebih menenangkan jiwa kita dan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita perbanyak pula untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di dalam keutamaan berselawat kepada beliau akan mendatangkan kedekatan kita nantinya di yaumil akhir, mengharapkan syafaatnya yang mana tidak ada syafaat pada hari itu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan tafsir juz'il amma atau tafsir juz'il 30. Kita akan lanjutkan tafsir juz' amma atau tafsir juz' 30. Dan masih melanjutkan dari tafsir surat Ad-Duha. Kita masih melanjutkan dari tafsir surat Ad-Duha. Sebagian dari tafsir ini sudah kita jelaskan, khususnya yang ada dalam kitab ini yang menjadi kitab panduan kita, At-Tashil li Ta'wil Tanzil. Dan seluruh ayat yang ada dalam surat Ad-Duha dari ayat pertama sampai 11 sudah dijelaskan di awal dari pembahasan surat Ad-Duha ini, baik itu secara makna bahasa ataupun makna syar'i secara ringkas. Dan kita akan melihat beberapa penjelasan yang ada dalam kitab ini yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah. Kata beliau di sini, ma huwa wajhu iwa'illahi nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna perlindungan Allah kepada nabinya? Alam yajidka yatiman fa'awa. Kita sudah jelaskan kemarin di awal apa makna awa. Yu'wi, iwa, bukan iwanya kita ya. Masdarnya awa, yu'wi, iwaan atau iwaun. Apa makna iwa? Sudah kita jelaskan. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu ya Muhammad dalam keadaan yatim, maka Allah memberikan iwaun, memberikan apa? Perlindungan. Walaupun beliau dalam keadaan yatim dari sejak kecil, ditinggal oleh ayah, ditinggal oleh ibu semenjak kecil, tapi tetap Allah Ta'ala melindunginya. Maka apa tujuannya ini? Apa hikmah ini? Kata beliau,
ma huwa wajhu iwa'illahi li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, wajhu dzalika anna Allah subhanahu wa ta'ala qayyada lahu ammahu Abu Talib yahutuhu wa yar'ahu wa yamna'uhu mimman arada bisu'in wa yahnu alaihi wa yudafi'u anhu. Yani Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan pamannya Abu Talib. Jadi dikuatkan pamannya Abu Talib, kecondongan kepada keponakannya ini, sehingga sangat besar perhatian di dalam hati Abu Talib. Itu yang Allah Ta'ala jadikan. Jadi Allah Ta'ala mampu untuk menjadikan itu. Allah Ta'ala mampu menjadikan seorang di dalam hatinya yang dahulunya tidak suka pada sesuatu, lalu Allah Ta'ala rubah hati seseorang itu sehingga dia tidak membenci lagi hal tersebut, justru sangat mencintainya. Ya, Allah Ta'ala mampu, qadir, maha kuasa dan maha mampu atas ini. Nah, Allah Ta'ala jadikan pamannya Abu Talib, kecondongannya kepada Nabi Muhammad SAW semasa kecil untuk memperhatikannya. Jadi itu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala, iwa'ullah, perlindungan Allah Ta'ala kepada nabinya semasa kecil dalam keadaan yatim. Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada pamannya dan kecondongan untuk menjaga, memelihara, mencegah Nabi Muhammad semasa kecil dari orang-orang yang hendak berbuat keburukan. Wa yamna'uhu mimman aradahu bisu', sehingga pamannya Abu Talib pada waktu itu berusaha untuk menjaga dan mencegah segala bentuk keburukan yang akan menimpa Nabi Muhammad. Itu betul-betul dijaga oleh Abu Talib. Makanya Nabi Muhammad SAW sebagai manusia biasa yang punya perasaan, ya, karena beliau juga manusia biasa, begitu besar kecondongannya dan kecintaannya kepada pamannya Abu Talib, sehingga dia berkeinginan kuat, beliau SAW berkeinginan kuat, bahkan terasa sangat sedihnya ketika pamannya tidak mau diajak masuk ke dalam Islam untuk mengucapkan la ilaha illallah. Sampai di akhir-akhir kehidupan Abu Talib, Nabi Muhammad SAW senantiasa mendatangi pamannya dan mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah. Pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Ya, sebuah kalimat yang aku akan membelamu nanti di hadapan Allah pada hari kiamat. Tapi pada waktu itu di dekatnya Abu Talib ada teman yang buruk, sehingga mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apa kamu akan tinggalkan agama nenek moyangmu? Apakah kamu akan tinggalkan agamanya Abdul Muttalib? Gimana kamu ini? Gak enak jadinya. Jadi mati dalam keadaan gak enakan sama kaumnya. Taib. Jadi demikian. Tapi kita lihat disinilah hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan penolong agamanya itu bukan dari bagian orang yang beriman. Kadang seperti itu. Ya. Terkadang Allah Ta'ala jadikan bagian dari penolong agamanya bukan dari orang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala terkadang menjadikan sebagian orang-orang zalim, orang-orang fasik sebagai bagian penolong agamanya. Terkadang seperti itu. Maka sekarang pertanyaannya kembali kepada kita. Ya, sejauh mana kita berusaha untuk menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bagian ini diambil oleh orang-orang yang fasik, ya. Tapi hendaknya orang-orang yang saleh yang lebih terdepan di dalam memberikan pertolongan terhadap agama Allah. Nah, ini dia sisi perlindungan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui pamannya Abu Talib yang dalam keadaan yatim semenjak kecil. Wa kadzalika qayyadallahu lahu ghairu Abi Talib aidan. Fa qayyadallahu lahul Mut'im ibn Adi fa nazala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi jiwarihi. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menguatkan selain Abu Talib untuk membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
menguatkan Al-Mut'im ibnu Adi, sehingga Nabi SAW ya tinggal dan bertetangga dengan Al-Mut'im bin Adi. Ya, Al-Mut'im bin Adi, beliau pun tinggal dan bertetangga dengan Mut'im bin Adi. Wa qayyadallahu lahu al-amum min hifdhihi biiznillah salawatullah wassalamuhu alaihi. Ya, jadi di sana ada banyak orang-orang yang di sekeliling Nabi SAW yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga Nabi SAW semenjak kecil walaupun beliau dalam keadaan yatim. Ini hikmahnya. Ya, hikmah dari firman Allah Subhanahu wa taala, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu dalam keadaan yatim, maka Allah taala memberikan perlindungan kepadanya dengan cara memberikan kecondongan kepada orang-orang di sekelilingnya untuk membantunya, menjaganya dan menolongnya. Taib. Kemudian berikutnya, uzkuril hikmah min qawlihi ta'ala wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka dhallan fahada. Sebutkan hikmah dari firman Allah taala. Yang lainnya dicatat ya. Tulab. Nah, dicatat. Nanti diperiksa habis taklim catatannya sama wali kelas. Biasa nyatat, seorang talib itu menghafal, membaca, menulis, perbanyak membaca, perbanyak menulis, ya. Jangan diem gitu aja. Kalau bapak-bapaknya nggak apa-apa. Nah, apa hikmah dari firman Allah Ta'ala? Wa wajadaka dhallan fahada. Bukankah ya, dan dia telah mendapati kamu ya Muhammad dalam keadaan dhal, dalam keadaan tersesat, maka dia pun memberikan hada, yakni hidayah. Dan nanti akan ada penjelasan dari beberapa pendapat para ulama apa makna dhalal yang menimpa Nabi semenjak kecilnya. Makna dhalal, karena bahasa Arab ini bisa dibawakan, aslinya dibawakan ke dalam ya istilah bahasa saja. Ya, terkadang dibawakan kepada istilah syar'i. Taib. Nah, apa hikmahnya kata beliau di sini? Al-hikmah min dzalika wallahu a'lam. Hikmahnya dari firman Allah taala itu, kaila yansal insanu nafsahu fayaqa'u fil 'ujub wal ghurur wal ghurur. Tujuannya agar seorang insan tidak lupa diri, sehingga dia terjatuh kepada ujub, ya, bangga diri, tertipu dengan dirinya sendiri. Itu tujuannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wajadaka dhallan fahada, agar setiap insan tidak lupa diri dan merasa ujub dengan apa yang diberikan oleh Allah taala kepadanya, padahal sebelumnya dia orang yang enggak punya ilmu. Nah, makanya nanti ada sebagian para ulama mentafsirkan dhal, Nabi disifati dengan dhallan adalah pada waktu itu beliau belum memiliki ilmu, belum banyak mengetahui tentang ilmu. Nah, ini disebutkan hikmahnya untuk mengingatkan manusia agar manusia tidak lupa diri. Sekiranya dia saat ini memiliki ilmu yang banyak, ingat sebelumnya dia orang yang tidak punya ilmu. Itu bisa dikatakan dhal, tersesat. Ya, enggak punya ilmu, jahil, tidak tahu. Lalu dia memiliki ilmu, maka janganlah dia sombong. Nah, ini Allah taala ingin ingatkan. Wal hikmah min dzalika aidan, dan hikmah dari ini juga al-hathu 'alal khair wa a'malil bir. Wallahu a'lam. Hikmah yang lainnya kata beliau dari penyebutan ayat ini sebagai motivasi untuk berbuat baik dan melakukan amal-amal kebajikan. Langsung kita sambung ya. Itu ya, dicatat apa hikmahnya itu. Ya, tujuannya agar manusia tidak lupa diri. Kenapa? Karena Nabi SAW sendiri diingatkan oleh Allah. Wa wajadaka dhallan fahada. Allah dapati kamu dalam keadaan tersesat, lalu Allah Ta'ala memberikan petunjuk. Ini untuk Nabi sebenarnya.
Ka di sini dhamirnya kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibrahnya dan hikmahnya untuk kita agar kita tidak lupa diri. Jika kita sudah banyak harta, jangan lupa diri. Jika kita sudah banyak ilmu, ya, jangan lupa diri. Jika kita sudah tinggi jabatannya, jangan lupa diri. Dahulunya kita nggak punya harta, dahulunya kita nggak punya ilmu, dahulunya kita tidak memiliki jabatan, tidak memiliki kedudukan dan semisalnya dari perkara dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa diri, ingat dahulunya. Nah, Allah taala ingin ingatkan nabinya, ya Muhammad, ingat enggak? Dulu kamu dalam keadaan enggak ada ilmu, enggak ada kekuatan, ya, dan tidak memiliki apa-apa, yatim dulunya, dhal dulunya. Lalu Allah memberikan petunjuk. Taib. Berikutnya, uzkur bi syai'in min at-tafsil ba'da aqwali ahli al-ilmi fi ta'wil qoulihi ta'ala wa wajadaka dhallan fahada. Kalau begitu, selanjutnya sebutkanlah sedikit saja secara terperinci sebagian pendapat ahlul ilmi, pendapat ulama tentang ta'wil firman Allah wa wajadaka dhallan fahada. Maka jawabnya, kata beliau, li ahli al-ilmi fi dzalika jumlatu aqwalin. Ahlul ilmi dalam mentakwilkan kata dhallan untuk Nabi ini ada beberapa pendapat. Dzakar ar-Razi minha 20 qaulan. Seorang ahli tafsir juga, Ar-Razi, memberikan 20 pendapat para ulama tentang tafsiran dhal, tersesat ini untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajadaka dhallan fahada. Wa ashharu hadhil aqwal ma yali, dan pendapat yang paling masyhur yang akan kita sebutkan ini ada 3 pendapat. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama yang paling masyhur, yang paling banyak disebut para ulama, makna dhal dalam ayat ini wa wajadaka dhallan fahada, annahu alaihi salatu wassalam kana dhallan an ma'alimin nubuwah wa ahkamis syari'ah la yadri mal kitabu walal imanu. Makna dhal di sini artinya ketidaktahuan beliau tentang nubuah. Nah, ini awalnya beliau nggak tahu apa itu nubuah. Apa itu nubuah? Ada yang tahu apa nubuah? Nah, nggak tahu juga kan? Ya, apa nubuah? Yaitu sebuah tugas kenabian. Dalamnya itu ada tugas-tugas. Ya, ibaratkan kita kalau mau diangkat sebuah jabatan dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah negara, kan gitu ya. Dalam sebuah negara, dalam sebuah perusahaan, nah, itu ada namanya apa namanya, bisa seperti job desk, nah gitu ya. Tugas-tugas dan seterusnya gitu ya, peraturan yang akan dia kerjakan. Nah, seperti itu. Ya, perjanjian kerja, nah semisal itu. Jadi nubuah itu sebuah tugas dari Allah Subhanahu wa taala yang secara berangsur-angsur disampaikan tugasnya apa untuk nabi tugasnya. Dan ini seberat-berat tugas karena yang pemberi tugasnya langsung dari pencipta seluruh makhluk. Kalau di dunia pemberi tugasnya ya manusia juga, kan begitu ya, dikasih tugas begini, lembar-lembar, kan begitu ya. Kamu diangkat jabatannya sebagai ini, sebagai kepala ini, sebagai ketua ini, ya, sebagai ini, sebagai itu, dan seterusnya, sebagai pemimpin ini. Ini tugasmu, tebal. Ya. Nah, Nabi SAW punya tugas, dan dulunya beliau dhal, nggak tahu. Nah, itu maksudnya. Jadi makna dhal di sini kata para ulama, dan ini yang paling banyak dari pendapat para ulama, bahwasanya beliau SAW dahulunya dhal, yang dimaksud itu nggak tahu apa itu ma'alimun nubuwah, pengetahuan tentang nubuah sama sekali beliau nggak tahu. Wa ahkamis syariah, hukum-hukum syariat beliau nggak tahu. Ini dikatakan dhal. La yadrimal kitab walal iman, beliau nggak tahu waktu itu apa itu kitab, apa itu iman, nggak tahu. Beliau nggak tahu waktu itu. Jadi jangan dikira dari kecil beliau udah tahu, itu tidak. Itu makna dhal di sini. Beliau yatim, beliau juga dhal, yaitu dalam artian tidak mengetahui apa itu
nubuah, enggak tahu tentang hukum-hukum syariah. Kama qala ta'ala, ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, beliau kuatkan atau para ulama menguatkan pendapat ini dengan firman-Nya dalam surat Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Demikianlah kami wahyukan kepadamu, ya, wahyu dari kami. Ma kunta tadri mal kitab, kamu dahulunya tidak tahu apa itu kitab, walal iman, engkau tidak tahu juga dahulunya ya Muhammad apa itu iman. Nah, ini makna dhal yang dimaksud untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan makna sesat seperti tersesatnya manusia setelah datangnya petunjuk. Alah, ini namanya dhalal yang tercela. Ya, ini kesesatan yang tercela. Setelah datang huda tapi tetap tersesat. Sudah datang petunjuk di hadapannya. Ini loh, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak dia ambil petunjuk itu. Ah, ini tersesat namanya. Ya, ini tersesat. Itulah yang disifati oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, waladhdallin, ya kan? Ghairil maghdubi alaihim wala ad-dhall. Supaya kami bukan termasuk golongan orang-orang yang maghdub, yang dighadabin oleh Allah, dimarahi oleh, dimurka oleh Allah, dan kami bukan pula termasuk orang yang sesat. Abdullah bin Abbas mengatakan ad-dhallin ini siapa? Ada yang tahu siapa? Kaum Nasara tersesat. Kenapa? Udah datang hidayah tapi nggak mengambil hidayah itu, malah beribadah dengan sesuatu yang nggak diperintah. Ya dolalah, dol mereka. Nah, ini tercela. Adapun untuk Nabi SAW ini makna dolnya karena waktu itu belum ada hidayah, makanya wajadaka dolan fahada. Dahulunya beliau itu dalam keadaan dol. Karena nggak ada hidayah sebelumnya, sudah hilang nubuah sebelumnya dari Nabi Isa alaihissalam atau nabi-nabi sebelumnya, itu tersisa udah dikit-dikit aja. Ajaran Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Musa masih ada pada waktu itu, tapi tidak sempurna. Ajaran Nabi Isa masih ada dengan jarak yang begitu jauhnya, masa fatrah dari Adam sampai Nuh 1000 tahun, dari Nuh sampai Ibrahim berapa tahun? 1000 tahun juga. Nuh sampai Ibrahim itu 1000 tahun jarak. Ibrahim, kemudian ada anaknya Ismail, Ishak, terus sampai kepada Nabi Isa, ya alaihimussalam. Nabi Isa sampai kepada Nabi Muhammad, ada yang mengatakan jaraknya 500, 600, ada yang mengatakan 700 tahun. Terkikis sudah ajaran-ajaran para nabi sebelumnya. Ya. Taib. Jadi ini pendapat para ulama. Kemudian dikuatkan juga dalam surat Yusuf ayat yang ketiga, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Nah, lihat, Nabi dikatakan termasuk dulunya sebelumnya orang yang ghafil. Apa itu ghafil? Lalai. Lalai aslinya kan gitu ya, enggak tahu. Nah, ghaflah. Nah, ini semakna. Maksud ghaflah juga untuk Nabi di sini bukan berarti Nabi sebelumnya orang yang meninggalkan hidayah, tapi belum datang ma'alimun nubuwah tadi, ahkamus syariah, beliau enggak paham. Kami akan ceritakan kepadamu ya Muhammad sebagus-bagus kisah. Jadi sebagus-bagus kisah itu adalah kisah yang ada dalam Al-Qur'an. Kalau mau cari cerita yang paling bagus, ambillah cerita-cerita Al-Qur'an. Lalu sambung lagi, ambil cerita-cerita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dengan riwayat yang sahihah. Baik. Adapun cerita-cerita yang tersebar di tengah manusia, khususnya kita di Indonesia, wah itu banyak sekali. Ya, dulu waktu kecil ada kisah si maling kundang, tangkupan perahu, apalagi mak lampir, ini pelet, ya kan, tutur tinular. Ya, itu cerita-cerita, ya nggak tahu dari mana asal muasalnya. Ya, dulu kita kan radio kan, bukan itu. Kalau itu udah cerita radio tuh, dengar tuh kumpul radio, kresek gitu ya. Kalau sekarang enak, pakai gadgetnya canggih. Taib.
Apalagi orang sebelum kita, ya. Insyaallah. Pendapat yang kedua, al-qaulu tsani, annahu alaihi salatu wassalam kana qad dhalla fi syi'abi Makkah wa huwa shaghir faraddallahu saliman. Pendapat yang kedua dari pendapat masyhur para ulama, makna dhal di sini bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam dahulunya sering tersesat. Ya, sungguh beliau tersesat di jalan-jalan kota Makkah ketika beliau masih kecil, sehingga Allah Ta'ala kembalikan lagi ke tempat tinggalnya dengan selamat. Nah, namanya anak-anak gitu ya. Anak-anak kecil itu kan memang jiwa petualangnya itu tinggi, ya kan? Anak-anak jiwa petualangnya itu kan tinggi, rasa penasarannya itu besar. Nah, seperti yang gini kan, rasa penasarannya itu besar, kecil-kecil gini. Semua apa aja gitu, pokoknya ada gitu dicuplik-cuplik kan gitu ya. Ada sesuatu itu dicoba dipatahin, ini patah enggak ya? Begitu patah, waduh itu harganya 500.000. Ya saya mau coba bisa patah enggak katanya. Begitulah anak-anak kan, ya, seperti itulah dia anak-anak. Nah, jadi ada sebagian mengatakan bahwasanya wahwa shogir, ketika beliau waktu kecil di jalan-jalan kota Mekah itu beliau sering tersesat, tidak bisa pulang. Lalu Allah Ta'ala tunjukkan lagi, ya, Allah Ta'ala tunjukkan, selamatkan beliau sehingga bisa kembali lagi ke rumah keluarganya. Ya, di dalam beberapa tafsir juga disebutkan Nabi SAW itu bisa menunggangi kuda ketika umur 4 tahun. Tapi itu dalam sejarah, ya, cita-cita sejarah. Beliau itu bisa dianggap bisa menunggangi kuda dalam waktu ketika berumur 4 tahunan atau lebih. Taib, al-qaulu tsalits, pendapat yang ketiga, annahu subhanahu wajadahu fi qaumin dhalalin fahadahumullahu bih wallahu ta'ala. Pendapat yang ketiga dia mengatakan, maksudnya di masa itu, di masa kecil Nabi, beliau sallallahu alaihi wasallam bergaul dengan orang-orang yang tersesat. Lalu Allah Ta'ala selamatkan. Ada yang membawakan seperti itu. Ya, mayoritas orang-orang yang di sekeliling Nabi itu adalah masa jahiliyah. Umumnya orang-orang yang tersesat di sana. Lalu Allah Ta'ala selamatkan beliau. Nah, ini ada 3 pendapat yang paling masyhur yang sangat terlihat kuat dari tafsiran kata dhol, ya, pada firman Allah wa wajadaka dhallan fahada. Selanjutnya, catat ya. Sudah catat kan? Ini gini aja. Tidak catat nanti suruh salto kalian. Mau suruh salto. Yang berikutnya, ma huwa wajhul ghina alladhi aghna Allahu bihi nabiyahu. Ya, apa maksud tujuan dicukupkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Ta'ala? Apa maksudnya? Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam ayatnya, setelah itu wajadaka ailan fa'aghna, wajadaka ailan fa'aghna, dan dia mendapatimu ya Muhammad dalam keadaan ail. Apa itu ail? Fakir. Nah, itu ya. Allah mendapati kamu dalam keadaan fakir, fa'aghna, ghaniyun, ya, lalu Allah mencukupkanmu. Allah Ta'ala memperkayamu atau mencukupkanmu. Apa makna dari ayat itu? Kata beliau, minal ulama man qala, di antara para ulama ada yang berkata, inna hadzal ghina yatamatsalu fi ma fatahallahu alaihi minal futuhati wal kunuz. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala, atau sesungguhnya ya kecukupan ini dengan diberikannya kepada beliau kemenangan-kemenangan dan harta-harta dari kemenangan peperangan. Jadi diberikan kemenangan demi kemenangan. Ketika beliau melakukan peperangan-peperangan itu beliau banyak menangnya, walaupun pernah kalahnya, ya, banyak menangnya, sehingga menghasilkan kunuz yang banyak, perbendaharaan harta yang banyak, sampai buat baitul mal, ya kan, sehingga sampai ada baitul malnya. Wa manallahu bihi alaihi minal ghanaim wa tahliliha lahu. Demikian juga karunia Allah Ta'ala kepadanya dari ghanimah-ghanimah dan menghalalkan ghanimah untuk beliau. Nah, ini kekhususan untuk beliau dan umatnya, dihalalkan harta rampasan perang. Ketika perang di satu wilayah, orang-orang kafir, musuh-musuh Allah berhasil ditaklukkan, itu hartanya semua bisa dikuasai. Ya, sampai orang-orangnya bisa dijadikan budak, dijual belikan.
Itu. Nah, itu makna al-ghina di sini. Lakin hadzal qaul qad raddahu ba'dul ulama muta'allilina bi anna surah makkiyah. Tapi sebagian ulama beralasan ya menolak pendapat yang tadi. Maksudnya maksud wajadaka a'ilan fa'aghna bukan itu yang dimaksud. Karena surat ini diturunkan di Mekah. Ini makkiyah kata mereka. Sementara kemenangan demi kemenangan itu banyak terjadi setelah hijrah, bukan ketika di Makkah. Sementara surat ini turunnya di Makkah, sehingga pendapat ini enggak kuat kata sebagian ulama. Taib. Sehingga sebagian yang lain minal ulama ada yang berkata innal murada bil ghina huna ghinan nafsi wal qanaah faqad qanna'ahu Allah bima ata. Ada yang mengatakan makna fa'aghna di sini Allah Ta'ala memberikan kecukupan kepada beliau dengan memperkaya jiwanya Nabi yang diperkaya, sehingga beliau menjadi orang yang qanaah. Jadi kekayaan itu ada dua, ya, kekayaan yang sifatnya zahir, ya, ada kekayaan yang sifatnya batin. Yang paling bagus mana? Yang paling bagus dapat dua-duanya. Allah memperkaya dia dengan harta, kemudian jiwanya juga qanaah. Ya. Karena kalau orang kaya berjiwa qanaah, maka dia akan banyak sedekah. Itu dia. Ya, dan dia hanya mengambil dari harta kekayaannya sesuai kebutuhan. Itulah dia Nabi. Nabi kita itu kaya sebenarnya karena beliau dapat harta rampasan perang. Khumus 1/5 bagian beliau. Dari harta rampasan perang itu 1/5. Ya. Tapi kemana beliau alokasikan bagian beliau tersebut? Ya, untuk dakwah. Kadang beliau serahkan untuk satu kaum ketika datang mengeluhkan kurang harta, lalu beliau arahkan tuh satu lembah itu kambing, tuh ambil. Padahal itu jatahnya beliau. Ya, ambil. Baju sampai baju diambil. Nah, gitu ya. Kalau kita gimana tuh? Bajunya bagus, ambil. Gitu ya. HP-nya bagus, udah ambil aja. Kalau ketemu Nabi begitu sudah. Ya. Sampai enggak ada lagi di tangan beliau harta. Sampai di tangan beliau itu tidak ada harta. Sampai istri-istri beliau itu ridho semua dengan perbuatan Nabi. 2 bulan enggak mengepul asap di rumah istri-istri Nabi. 2 bulan. Ya. Sampai mengepul asap. Kenapa? Saking banyaknya beliau bersedekah, hartanya itu habis. Kalau kita, wah, bisa bunyi serene di rumah, bunyi alarm, ya kan? Kriting terus gitu ya, ting, sendok sama piring gitu, ting gitu ya, nggak makan kan gitu. Begitulah penyabarnya ummahatul mukminin, ibu-ibu kita semua itu, istri-istri Nabi, kesabaran mereka dengan keputusan suami mereka, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka rela. Apalagi Khadijah, jangan tanya. Khadijah itu jangan tanya, gitu ya. Kalau bisa badannya jadi jembatan Nabi, dikendarai oleh Nabi, Khadijah itu siap. Ya, jangankan hartanya, badannya sekalipun kalau dijadikan jembatan untuk diinjak Nabi, badannya untuk dakwahnya Nabi, itu siap Khadijah. Radhiyallahu anha wa radhiyallahu anhunna. Taib. Jadi seperti itu. Ya, kekayaan itu ada dua. Ada yang menafsirkan bahwasanya kekayaan yang dimaksud di sini adalah kekayaan jiwa yang dimaksud. Wa min ahli ilmi man qala, di antara ahli ilmu ada yang berkata, innallaha azza wa jalla aghnahu bima wahabathu lahu Khadijah binti Khuwailid a'tathu min maliha. Ada yang mengatakan bahwasanya makna wajadaka ailan fa aghna, ya ini bertemunya Nabi yang awalnya ail, fakir, ketemu dengan wanita yang kaya raya. Siapa itu? Khadijah radhiyallahu anha, Khadijah bintu Khuwailid, yang memberikan hartanya untuk Nabi, untuk dakwah Nabi, untuk nubuah, tugas nubuah yang sedang dijalankan oleh Nabi. Ya, bahkan yang banyak menghibur Nabi saat terjadi keguncangan ketika pertama kali bertemu dengan Jibril, beliau ketakutan, yang paling banyak menghibur adalah istrinya ini, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam. Baik. Berikutnya ada kan?
Masih panjang. Ada apa? Dikit lagi. Berikutnya min tariqil has 'ala al-ma'rufi fi ba'd al-ahyani an tadhkura asy-syakhsa bima kana fihi qabla ay yun'ima Allahu 'alaihi wa min thamma tatlubu minhu alladhi turid waddih dzalik. Jadi kata beliau, ya, untuk motivasi min tariqil hadd 'alal ma'ruf, ya, untuk memotivasi berbuat kebaikan yang ma'ruf pada sebagian keadaan. Kadang engkau teringat seseorang yang dahulunya tidak mendapatkan nikmat dari Allah. Kemudian engkau menuntut darinya apa yang kamu inginkan setelah dia berhasil. Coba jelaskan hal ini, kata beliau. Nah, maksudnya gini, penjelasannya begini. Idahuhu, penjelasannya, annallaha subhanahu wa ta'ala dzakkara nabiyyana alaihi salatu wassalam bima kana fihi min yatimin wa dhalalin wa faqrin, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan nabinya alaihi salatu wassalam terhadap keadaan beliau sebelumnya berupa anak yatim, dolal, tadi dengan makna dolal, fakir. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi diingatkan. Wa dzakarahu bima manna bihi alaihi min iwa'in wa hidayatin wa ghina. Allah taala juga ingatkan nabinya atas karunia Allah untuknya, bahwasanya Allah memberikan iwa'un, perlindungan, hidayatun, petunjuk, ghina, kecukupan atau kekayaan tadi. Ya kan? Dari ayat tadi Allah mengingatkan nabi dahulunya itu yatim, kemudian miskin, fakir, ya, kemudian dolal. Allah taala ingatkan bahwasanya dia telah diberikan iwaun dari Allah, perlindungan, diberikan hidayah, diberikan kekayaan, kecukupan. Summa hassahu ala ikramil yatim. Setelah itu lalu Allah Ta'ala menuntut nabinya agar berbuat yang sama, agar memuliakan anak yatim, agar memuliakan dan membantu orang miskin, agar memberikan petunjuk kepada manusia. Nah itu dia, ya, itu yang dimaksud. Summa hassahu ala ikramil yatim kama ukrima wa huwa yatim, sebagaimana beliau telah dimuliakan oleh Allah padahal beliau dalam keadaan yatim semenjak kecil. Wa rifqu bisail ad-dhal, bersikap lemah lembut kepada orang-orang yang meminta-minta, kepada orang yang sedang tersesat, kepada orang yang fakir dan meminta-minta. Faqad kana dhalan wa kana faqiran, karena dahulunya beliau diingatkan, beliau juga dulunya dalam keadaan tersesat, kemudian dahulunya juga dalam keadaan fakir. Ya, sehingga nanti akan ada tafsiran para ulama. As-sa'il yang dimaksud di sini ada beberapa pendapat juga, nanti akan disebutkan sebenarnya. Ya, insyaallah nanti berikutnya. Sa'il ini tidak hanya meminta-minta harta. Nah, itu jangan kita remehkan. Ketika ada orang yang minta makanan, minta harta, bantuan harta, jangan diremehkan. Demikian juga ketika ada seorang yang minta fatwa, minta dijelaskan ilmu. Ya, karena ada orang-orang yang dilebihkan ilmunya, ada yang dilebihkan hartanya, ada yang dilebihkan kekuasaannya. Nah, ketika ada orang minta bantuan terhadap tiga hal ini yang paling sering itu, ini namanya sa'il semuanya para ulama. Nah, kata ini sa'il. Wa amma sa'ila fala tanhar. Jangan ditolak, jangan dicerca. Pak, belum makan misalnya. Fakir berarti. Ya. Jangan dicerca. Sana. Ada datang, tolong jelaskan. Nah, apa sih nanya ini? Nanti aja pergi kamu sana. Ya. Kemudian Pak datang, tolong Pak bantu Pak. Iya. Ini kebutuhan saya ini, nggak bisa lewat sana itu. Dia punya kekuasaan. Duit dulu dong, kan gitu ya. Nggak punya kekuasaan, duit dulu dong. Nggak dia bantu, padahal dia kesusahan. Nah ini dia tolak. Nah, jangan, diingatkan oleh Allah Ta'ala kepada nabinya ini. Kenapa? Karena dahulunya beliau juga seperti
Seperti itu diingatkan kita semua. Nabi aja diingatkan begitu. Nah, kita juga ketika menjadi kaya nantinya, ketika menjadi seorang yang banyak ilmunya, seorang ulama, ketika nanti diberikan kekuatan kekuasaan oleh Allah kepada kita, ingat dahulunya kita. Ya, ingat. Makanya tadi kan disebutkan juga tujuannya ini agar manusia tidak sombong, tidak ujub. Dulunya, ingat dulunya. Nah, kan sekarang kan banyak orang lupa diri kan gitu ya. Lupa diri, minta diangkat, minta dipilih, udah dipilih. Nah, gitu ya. Kulit lupa sama kacangnya. Iya kan? Kulit lupa sama kacangnya. 6. Jadi itu. Wa nahu hada, kata beliau, dan yang semisal ini warada fi hadisil a'ma wal aqra wal abras. Ini pernah kita bahas juga ya. Ada datang dalam sebuah hadis kisah 3 orang, yang satu buta, ya kan? Yang satu buta, yang satu lagi apa? Kena penyakit, ya, aqra, ya ini enggak bisa tumbuh rambutnya. Yang satu lagi kena abros, seperti sopak gitu ya, yang dia belang-belang kulitnya. Kemudian Allah Ta'ala selamatkan, Allah Ta'ala berikan kekayaan, tapi lupa diri. Diingatkan lagi, malaikat datang ingatkan. Malaikat diutus oleh Allah dalam bentuk manusia, ya, seperti disebutkan dalam kisah. Ya, itu peringatan bagi kita semua agar tidak lupa diri. Cukup dulu ya, insyaallah. Ya, nanti sebagiannya lagi ini kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Insyaallah tadi beberapa poin penting sudah kita sampaikan dari beberapa tafsiran ayat. Insyaallah sebagian yang lainnya dari surat Ad-Duha yang disebutkan di sini tafsirnya oleh beliau, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillah, subhanallahi bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.